cerita horor, jadi mari kita cerita horor. Kali ini cerita horornya ini dari pengalaman driver ojek online. Kita sebut saja tokonya namanya Rudy ya. Rudy ini mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Wah, menarik banget kan, kerja di Bali, kerja apaan tuh? Dicari tahu akhirnya ternyata menjadi driver ojek online. Langsung lah, nggak pakai lama, Rudy langsung terbang ke Bali. Gak terbang, maksudnya naik pesawat, emangnya Rudy burung terbang. Nah, terus sampailah di Pulau Dewata, Bali. Terus dia langsung melaksanakan tes. Nggak tahu gue tes apaan, emang gue Rudy, nggak usah tanya gue deh. Setelah melakukan rangkaian tes, Rudy ini akhirnya diterima. Nah, terus habis itu dia nggak langsung kerja. Seminggu setelahnya dia mau keliling-keliling ngafalin jalan-jalan yang ada di Bali sekaligus cuci mata, lihat bule-bule. Ya ilah Rudy, bisa aja lu. Akhirnya setelah sudah seminggu dia lumayan hafal sama jalan di sana, yaudah akhirnya dia mulai kerja nih. Seminggu pertama masih aman damai aja nih. Penumpangnya biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pengen diantar ke univ daerah situ, sama di mana dia mendapatkan pesanan makanan nih, orderan makanan yang cukup banyak. Langsunglah diantar ke tujuannya. Anehnya tujuannya nih, alamat rumah yang dituju oleh Rudy adalah alamat rumah kosong. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung putar balik dan balik ke kosannya untuk ngasih makanan-makanan yang udah keburu dia beli ke teman-teman kosannya, karena kayak ya takut kenapa-napa juga, udahlah nggak usah dipikirin. Setelah kejadian itu Rudy sempat off beberapa hari, kerjaannya cuma main game di kosan aja. Terus kayak mungkin dia udah merasa, wah uang aku udah tidak ada nih, jadi kayak yuk kerja lagi yuk gitu, cari cuan. Baru banget dia nyalain aplikasi driver ojolnya ini, langsung dapat orderan makanan. Itu pas banget azan maghrib, terus langsung dibeli sama dia, terus langsung menuju ke alamatnya. Ternyata itu adalah perumahan elit. Pas masuk ada satpam dong ya kan, sapa dulu, Pak mau antar makanan, permisi. Terus kata bapaknya, iya masuk aja mas, silahkan. Setelah sampai rumah yang dituju, akhirnya si Rudy kan ngechat lewat aplikasinya, terus juga sempet nelfon karena di chat nggak dibalas. Terus akhirnya dijawab sama yang pesan, kayak mas udah di mana, ditanyain kan. Terus kayak oh saya udah di depan mbak, saya udah mencet-mencet bel juga. Terus kata si yang belinya kayak oh ya sebentar saya turun ya. Dalam masa itu keluar wanita berumur 20-an, dia pakai kaos lengan pendek sama hot pants, terus ngasih uang ke Rudy. Terus kayak dalam hati Rudy, wah gede banget, apanya? Nominal uangnya. Akhirnya dia bilang, loh mbak ini uangnya nggak ada kembalian. Oh ya udah sebentar saya masuk lagi ke dalam untuk ngambil uang pas ya, kata si mbak Cici ini. Terus si Rudy bilang, ini sekalian aja bawa makanannya ke dalam. Nah udah ditunggu masuk kan 15 menitan kok nggak keluar-keluar. Akhirnya si Rudy manggil-manggil mbak Cici gitu-gitu. Pas lagi sesi memanggil-manggil itu, tiba-tiba Rudy dikagetkan sama tepukan di pundaknya. Ternyata dari security-nya yang nanya, mas ngapain manggil-manggil ke dalam sana? Terus Rudy bilang, iya pak ini lagi nunggu si mbak Cici ini ngambil uang, soalnya dia pesan makanan tadi. Terus langsung ditarik sama security-nya, coba sini dulu deh mas. Terus kenapa pak? Masnya nggak tahu itu tuh rumah udah kosong, pemilik rumahnya udah meninggal dan keluarganya udah pindah setahun yang lalu. Gak percaya nih si Rudy bantu kan, dia bilang kok masa iya sih pak, orang tadi itu ada mbak-mbaknya kok keluar, dia ngasih uang nominalnya itu gede, jadi saya minta uang pas, makanya masuk lagi ke dalam. Terus si security-nya senyum terus sambil bilang, coba masnya lihat, tengok lagi ke belakang, emang iya ada orang yang tinggal di rumah kayak gitu. Pas Rudy nengok belakang, itu rumah suasananya di aspek, padahal pas dia datang itu kayak rumah biasa aja, kayak rumah yang ada di bumi. Terus habis itu Rudy langsung lemes dan kayak kosong. Gak dong, itu iklan Ramayana. Karena Rudy masih shock gitu kan, karena dia bertanya-tanya, terus siapa pak tadi yang masuk ke dalam rumah itu, saya ngobrol sama siapa, saya ngasih makanan itu ke siapa. Kulitnya mungkin mengetahui kali ya kalau sebenarnya masih shock berat, jadi ayo mas udah ikut dulu aja ke pos security. Diceritain lah bahwa Rudy ini bukanlah driver ojek pertama kali yang dikerjain sama penunggu rumah itu, karena sudah ada beberapa sebelumnya menjadi korban juga. Kan juga pernah ada ojol yang mengantarkan cici-cici itu ke rumahnya gitu, jadi kayak dia seakan-akan membawa orang di belakangnya, padahal si security-nya ini nggak melihat ada yang dibonceng sama nih ojol, dan bahkan seakan-akan dia menerima uang cash dari si penumpang alias si cici-cici ini, padahal itu kosong